Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sesuatu berita yang menurut saya ini semakin kesana kesini nih ya. Tentang sebenarnya saya menemukan sebuah video ya tentang kembali lagi dari postingan salah satu di situ ya yang di FB ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya yang membumbun sekarang si Vina ini adalah si Linda. Jadi sebenarnya menarik untuk kita analisa bersama ya sebetulnya, karena ini juga ada ini ya. Ada kemarin yang kita kenal si Bambang Ramonesanam sebagai Eki ya, tapi sekarang ini kok ada si Eki baru tuh. Ya, semakin menarik sebetulnya. Untuk tidak berlama-lama kita saksikan dan kita analisa saja ya. Ini kreator jalanan namanya ya, dari kreator jalanan yang memposting tentang ada sebuah percakapan yang terjadi yang bernama akunnya Eja RG, namanya Eja RG ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya, yuk kita saksikan ini ya sambil kita menganalisa. Yang pertama adalah bunyinya begini. Yang pertama ini ya, bahwa Eja RG ini berkomentar ya, bukan begini cerita aslinya katanya ya. Saya tahu persis motifnya. Padahal udah dikasih clue sama Bu Widya katanya. Nggak ada yang paham. Berarti kalau ada yang mau tahu sebenar-benarnya bisa komen di bawah katanya ya. Dan di bawahnya juga si Eja RG ini berkomentar juga di situ. Jadi sebenarnya mereka ini bukan geng motor katanya ya, hanya anak-anak perkumpulan anak klub motor. Itu dari Eja RG ya. Kemudian lanjut ya, di bawahnya lagi Eja RG kirim ke Eja RG. Nah ini jadi pertanyaan juga, kenapa ini dari Eja RG ke Eja RG membalas itu gitu. Si Eki ini emang masih hidup katanya. Nah cowok yang meninggoy sama Vina itu memang gak ada info validnya siapa katanya kan. Kemudian dibalas di bawahnya, saya beberkan pelan-pelan supaya yang baca bisa analisa sendiri katanya. Kejadian awal mulanya memang dari narkoboy katanya ya. Si Eja RG juga di bawahnya mengatakan yang kita ketahui sekarang dari cerita yang beredar Eki sama Vina jalanin hubungan kan, tapi hubungannya apa kok dihabisi katanya ya. Masa iya mereka saling kenal semua, bahkan satu kelompok tega ngebumbun itu katanya ya. Terus di bawahnya juga bilang bahwa banyak yang berteori supaya masyarakat juga bingung dan gak tahu motifnya. Memang disengaja itu katanya. Tapi kalau kalian ambil kesimpulan dari awal mulanya kasusnya, kalian akan paham biarpun sedikit. Jadi gini katanya, si Vina ini tahu dan ngeliat bahwasanya teman-teman tongkrongan dia semua itu katanya ya pakai narkoboy katanya ya. Si Vina ini sebenarnya nggak tahu masing-masing asal usul teman-temannya ini. Banyak beberapa yang deket Vina yang Vina tahu. Kemudian di bawahnya bilang Vina itu taunya udah dari sebelum dia dibunbun ya. Tapi dia cuma diam dan nggak mau ngedeketin mereka. Di satu sisi Vina emang lagi deket sama salah satu dari mereka, dalam kurung bukan si Eki. Itu ya, bukan Eki katanya ya. Nah kenapa sampai dibunbun katanya kan, permasalahannya dari sini kan. Nah itu katanya ya, siapa yang ngebumbun Vina? Yang ngebumbun siapa yang ngebumbun Vina katanya? Yang ngebumbun Linda. Vina ngelihat kalau ada Linda di kejadian itu. Sebenarnya semua anggota itu nggak ada yang mau ngebumbun Vina. Nah kenapa Linda sampai tega ngebumbun? Karena Linda sendiri ada hubungan sama salah satu anggota itu. Dan Linda nggak mau pacarnya sampai urusan sama si Ladusing ya gitu. Si polisi, mohon maaf polisi. Ada yang bilang Vina diperkaos juga katanya. Kalau info ini masih simpang siur katanya. Karena waktu Vina dipukul bal sama Linda, Vina diangkut pakai mobil sama anggota yang lain dan dibawa kemana juga Linda nggak tahu. Tuh katanya ya. Info ini katanya ya saya tahu dari lama. Saya tahu dari salah satu teman yang kenal sama salah satu tersangka itu. Si tersangka ini bilang kalau di luar kejadian itu udah nggak ikut ngerancang skenario yang kita tahu sekarang.
Dan memang si tersangka ini benar-benar dilindungi katanya. Dia merasa aman juga karena memang posisinya dia nggak ikut eksekusi, tapi dia ada waktu kejadian itu. Kalau ada dari kalian yang baca terus tanya ke saya siapa pelakunya, saya nggak kenal. Terus kalau bilang kenapa saya nggak buka suara dari dulu, karena saya hanya diceritain sama temen. Oh berarti si Eja RG ini diceritain juga sama temennya. Dan dulu nggak ada tik-tik dan nggak ada insta-tik ya, gitu katanya. Kemudian Eja RG juga membalas di bawahnya lagi, sebenarnya kasus ini hanyalah masalah perselisihan antara klub motor aja. Hanya sedikit keterkaitan dan kasus utamanya. Mungkin kalau Vina nggak dibun-bun nggak akan seviral ini kasusnya katanya. Kemudian Eki tanya ke Linda katanya ya. Linda kan emang sahabatnya si Vina. Dari sinilah Linda ngorek-ngorek si Vina. Ketika Linda tahu kenapa Vina ngejauhin Eki karena narkoboy. Linda cerita ke Eki karena itu. Tapi kenapa Vina sampai dibun-bun hanya karena tahu masalah itu? Ternyata si Vina ini tahu detail kalau bapaknya si Eki ini posisi dan dinas di mana bapaknya. Ternyata si Vina ini tahu detail kalau bapak si Eki ini polisi dan dinas di mana bapaknya Vina tahu. Dinas di mana bapaknya Vina tahu tuh ya katanya. Kemudian Vina langsung paham ketika sebelum itu dia lihat berita kejadian kapal kirim narkoboy di Cirebon. Berarti ada kaitannya dengan kapal itu ya. Nah, ketika ini ada salah satu anak dalam kurung korban sama Vina yang dibuat tempat curhat sama si Vina. Nah, cowok inilah yang nyeritain semua asal-usul komplotannya si Eki ini. Kebetulan memang si cowok yang dibun-bun ini juga pernah ada masalah sama klub motornya si Eki. Sedikit mulai terbuka ya. Niatnya emang grup si Eki ini mau ngehabisin yang cowok aja. Tapi kenapa Vina juga ikut dibun-bun? Karena Vina posisinya lagi sama si cowok ini katanya ya. Dan Vina nggak tahu kalau posisinya emang udah dibuntutin dari awal. Berarti ada kaitannya dengan cerita dari Pak Suroto ya, kalau tidak salah itu. Harap bijak untuk semuanya dalam menanggapi kasus ini. Pakai logika aja, nggak usah nyambungin sama drama yang beredar. Kehidupannya nyata bukan seperti drama Korea katanya ya. Jadi sebenarnya kalau berita ini simpang siur seperti ini, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah bentuk dari ketidakjelasan yang terjadi ya. Karena banyak juga seperti Kang Deddy kemarin mengatakan bahwa contoh saja pengakuan dari si Aib ya, yang ditulis sekarang si Aib entah kemana gitu kan. Yang secara garis besar pengakuan tidak ada yang benar gitu. Ya, untuk mungkin ini adalah skenario dari yang dilakukan oleh yang itu gitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Deddy itu banyak sekali clue yang bisa kita ambil sebenarnya. Contoh saja kemarin waktu dibahas si Ibtu R ini ya, Kang Deddy udah jelas bahwa siapa yang mulai berarti dia harus mengakhiri juga gitu kan. Tapi menarik sebetulnya kalau kita baca dari komenan para netizen menanggapi video yang tadi ya. Jadi kita ke Adriansah ya, Adriansah 13 mengatakan bahwa kalau Eki masih hidup, kenapa pihak keluarga Vina bilang kalau yang meninggal itu Eki? Masih pusing ini kasus katanya. Kalau sekarang ini memang menanggapi itu Adriansah ya, kita juga belum sepenuhnya percaya sama keluarganya si Vina sekarang. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan juga dari ceritanya, terutama cerita yang berubah-ubah. Dari awal memang kejadian ini ada gitu kan. Dari awal kejadian ini memang muncul ya. Keluarga Vina kan beda penjelasannya dari setelah memang kejadian ini membesar kayak seperti ini. Beda sekali tuh. Silakan teman-teman juga bisa itu ya mencari itu gitu. Ada juga ini ya dari Ristiani ya 084 mengatakan bahwa kan yang drama kesurupan itu juga bilang Vina dibun-bun karena Vina keburu sadar dan buka mata. Siapa yang dilihat Vina? Nah siapa tahu memang yang dilihat itu yang itu gitu ya.
Ternyata ada pengkhianatan dari orang yang dia percaya, mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Karena juga kesurupannya Linda juga yang kemarin itu sekarang mulai dipertanyakan itu benar apa tidak gitu ya. Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya kesurupan itu bagian dari skenario yang dibuat oleh si itu gitu ya. Kita lanjutin ya. Ini komenan berikutnya dari Etia Wijasana ya. Yang mengatakan bahwa saya sudah tahu pada akhirnya akan mengerucut ke situ katanya. Semua ini rekayasa Pak R katanya, banyak yang terlibat di dalamnya kalau kasus ini terbongkar. Kalau kita sambung atau runut satu demi satu dari kasus ini sebetulnya, ini sebenarnya benar mengerucut ya. Mungkin kalau analisa saya mungkin ya, dan ini pasti salah juga ya, mengatakan bahwa sebenarnya asal muasalnya bagaimana menutupi sebenarnya yang dikirim di kapal itu gitu ya. Mungkin ya. Ada juga dari Kim ya. Jadi yang dimaksud Linda itu bukan Linda yang kesurupan atau malah Linda yang bertato. Kalau dilihat dari foto korban laki-laki memang gak mirip Eki-nya. Berdasarkan foto itu beda sih memang katanya. Dalah katanya Runa, mana Runa muncul, kau jelaskan kegaduhan ini karena ulahmu. Bener juga sih. Ada juga nanti video saya ya. Ini Eki yang baru lagi dimunculkan ya. Apakah ini memang untuk menutup atau memecah konsentrasi para netizen? Nah, silahkan kita berspekulasi sendiri ya. Dan ini juga ya, sudah saya bahas juga di video sebelumnya bahwa yang Linda juga banyak sekali. Kalau tidak salah ada 4 apa berapa kemarin. Linda yang kesurupan, Linda yang bertato juga. Temannya si Vina juga ada namanya Linda juga, di situ banyak sekali ya. Linda juga sering sekarang bermunculan. Makanya kita sebagai netizen ini juga ikut berasumsi liar jadinya ya, menanggapi itu. Ada juga ini dari Darawetas ya. Apapun motif dari kasus Vina yang pasti sudah melibatkan orang tak bersalah, betul sekali. Dan ada korban. Kalau toh narkoba pemicunya, kenapa Runa nggak bisa mempertanggungjawabkan semua itu? Ungkap dong Runa katanya gitu ya. Sebenarnya benar juga ya, yang kita perhatikan. Sebenarnya sih netizen simpel saja ya menanggapi itu gitu. Ya jangan sampai orang tidak bersalah dilibatkan. Sebenarnya sih ada statement mungkin di tayangan lain ya, kita akan membahas itu, yang mengatakan bahwa kalau memang ini kan sebenarnya kejebak dengan skenario-nya sendiri si Ibtu R ini, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari awal memang di situ mengatakan bahwa itu murni kecelakaan tunggal, clear permasalahan. Permasalahannya sama si keluarga Vina saja gitu ya. Tapi kalau ini sudah menyangkut ini adalah pembumbunan katanya, ini kan ada juga memang di situ yang terlibat yang lagi diperjuangkan oleh kita, terutama Kang Deddy yang kita bantu memperjuangkan ya, yang untuk kebebasan 78 orang ini. Kenapa sekarang Kang Deddy ini berkesimpulan bahwa yang 8 itu tidak terlibat? Ini dari semua kesaksian yang beliau sudah kumpulkan gitu, dari bahkan sampai detailnya bahwa yang jualan itu juga ditanya sama Kang Deddy. Jadi Kang Deddy berkesimpulan bahwa jelas bahwa yang 78 orang ini sekarang tidak terlibat. Ada juga ini ya dari Jeng Susan tuh. Ceritanya seperti ini sengaja dibuat dengan banyak versi. Nah ini benar ya, dari Jeng Susan masuk akal nih. Cerita-cerita seperti ini sengaja dibuat dengan banyak versi untuk menggaburkan kasus sebenarnya. Cukup tahu saja, jangan dicari orangnya. Setuju nih. Fokus pada yang sudah ditemukan oleh kompeten. Nah ini benar ini ya, saya sih mencurigai itu gitu ya. Dan ini komenan terakhir dari video yang tadi ya, menanggapi itu dari Ardan Zaki 3 ya. Kalau benar Eki, sudah pasti orang tuanya berjuang untuk keadilan anaknya, bukan milih bungkam katanya, kecuali anaknya adalah pelakunya gitu katanya. Masuk akal juga ya, masuk akal. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu juga yang saya temukan video yang mengatakan bahwa sebenarnya kenapa sekarang netizen memang berkesimpulan dan berasumsi memang semua direkayasa gitu kan. Salah satu yang terjadi adalah ketika ini ada salah satu akun ya yang menganalisa foto dari ini ya, foto yang ini XTC Subar 04 Cirebon katanya ya, dimana di atasnya itu ada foto 5 orang termasuk Vina sama Eki di situ. Nah setelah dikaitkan ini dengan yang foto yang di bawah, bahwa itu semuanya masih hidup, hanya Vina saja yang nggak ada karena jadi korban gitu ya. Itu sudah masih lengkap di situ, itu dianalisa.
Tapi bagaimana sih pendapat para netizen semeton dengan video ini? Kita mulai dari Amanda Ratu Bilkis ya. Nah ini baru asli yang akun FB-nya dalam kurung Bayu Rizky Pratama dalam kurung fix 100% si Eki anak si Rudiana katanya. Gitu. Dari Amanda. Kemudian yang kedua dari Cienot ya yang mengatakan bahwa oh jadi yang foto sama Vina itu Wiki Adipati ya, diedit sama Rudiana katanya. Ya. Halo wala ya. Kemudian yang ini juga dari Raja R85 ya. Baju hitam singlet fix yang ada di CCTV tuh. Ya, baju hitam tuh. Singlet. Tuh kan udah kebaca tuh. Ya. Ada juga dari Fitriawati ya mengatakan kalau yang foto sama Vina itu Eki bukan sih katanya. Tapi nggak sama mukanya sama yang di bawah yang lain sama gitu. Karena banyak sekali kemarin ada juga si Bambang Ramones siapa namanya. Itu juga dikaitkan disimpulkan oleh netizen bahwa itu adalah si Eki gitu. Nah, sekarang ini muncul lagi nih. Ada apa ini? Ya. Kemudian berikutnya ya dari Dewi Indah. Cocok sekali wajah tahun 2016 dengan wajah tahun 2023 yang peluk Vina emang ganteng katanya. Waduh, emang ganteng katanya tuh ya. Itu sebetulnya itu yang terjadi. Tapi sebenarnya ini lebih menarik lagi yang mengatakan salah satu foto Vina bersama Eki ini merupakan foto editan. Jadi foto yang mana semeton foto yang ini? Ya, foto yang ini. Ini sudah foto editan katanya. Ya, fotonya hoak. Jadi yuk kita nganalisa semeton ya. Kita analisa ya, ini foto mereka berdua ya. Nah, yang di situ katanya sepanjang garis kuning adalah foto Vina yang di crop tuh. Foto ini ditutup cropnya Vina tuh. Di crop 1, 2. Bener juga sih, terlalu besar ya. Kalau memang itu kan, memang kalau kita lihat memang agak ditindih ya. Coba yang mungkin ada penonton saya pintar-pintar ngedit ini gimana ini? Ya, semakin menarik semeton ya. Tapi gimana sih netizen menanggapi foto yang tadi? Itu foto sebenarnya adalah foto Panji sama Vina. Itu katanya. Tapi saya coba cari foto itu enggak ketemu. Kalau ada mungkin silakan di kolom komentar semeton ya. Apakah ini memang benar apa gimana? Ada juga dari Santi 67463 yang mengatakan malah aku mengira foto Vina ditempel ke foto orang lain ya. Tapi berpikir lagi untuk apa orang kasih model gitu ya. Masuk akal. Ya, masuk akal juga. Kemudian Bang Wilgo ya mengatakan foto korban lain yang dimunculkan Eki yang sebenarnya dihilangkan jejaknya. Keren Pak Rudiana katanya. Gitu. Tapi sebenarnya dari siapa sih sebenarnya bermula semeton ya statement yang mengatakan bahwa si Eki itu masih hidup ya. Yang sebenarnya dari awal kita tahu bahwa Eki sama Vina ini dibunuh di situ gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa masih hidup. Dari siapa statement itu semeton? Ini dia videonya ya. Ini dia. Enggak, kalau saya ngeliat kata-kata ya, kata-kata memang jauh. Memang tidak ada kejadian. Tadi kan, sampai beberapa orang bilang, kalau aku bongkar makamnya. Karena kalau terbiarkan, pulang masih bisa. Ini kita serahkan aja ke dirinya. Yang penting kita tadi, kewajiban kita sebagai masyarakat mengetahui sesuatu yang memberikan informasi lah. Kita serahkan ke dirinya. Nah itu yang terjadi sementon ya. Dari bapak ini ya mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau selesai bongkar makam terus tes DNA terus selesai ya. Tapi sebenarnya sekali lagi saya bilang bahwa terlalu banyak sih yang ditutupi, terlalu banyak spekulasi sehingga. Nah sekarang ini dengan bermunculan Eki ini kayaknya ada sesuatu yang mau dikaburkan menurut saya. Boleh dong ya saya berpendapat ya. Tapi gimana sih semeton netizen menanggapi video ini ya? Kata Rian temannya Eki dari siapa ini? Jelas ini. Panji juga meninggal katanya. Tapi karena Ode apa itu? Kalau dari foto yang beredar si mayatnya ya memang nggak mirip sama Eki. Atau karena udah bengkak lebam katanya ya. Ya gak jatuh sih katanya. Ya. Kok komennya itu ngambang ini?
Ada juga dari Immortal Store ya mengatakan kepikiran juga tes DNA korban dengan Paul. Betul. Soalnya dia skip maksudnya iya betul. Sebenarnya sih simple ya, tapi aduh pusing kita juga. Ada Lucy Larini juga. Nah Iki masih hidup katanya. Pantesan Rudi Ana tutup mulut nggak mau diwawancarai karena anaknya masih hidup. Itu yang terjadi sebetulnya. Sekarang ini muncul lagi Eki. Ada apa ini? Tapi saya harus berpesan teman-teman ya, jangan cepat termakan hoak. Kita fokus di 78 orang itu saja. Mudah-mudahan dia mendapatkan keadilan ya. Ada juga itu pernyataan memang dari Kang Deddy ya yang terus berjuang untuk itu. Kita doakan. Nah saya mungkin tidak tampilkan video itu di sini. Siapa tahu besok ada waktu kayaknya banyak para YouTuber juga yang membahas itu gitu. Tapi kalau saya sih fokus di sini saja gitu kan. Beda-beda jalur lah ya. Jadi segitu videonya sebetulnya ya. Selalu berpesan jangan cepat termakan hoak, jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal ya. Karena sedikit nakal bisa berakibat fatal ya. Jadi segitu saja video sebetulnya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.